Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita mencoba membuat formulir atau angket atau survei atau apapun menggunakan Google Form. Biasanya kita mau mengolek data ini secara online. Google Form ini baiknya kita membukanya dengan Chrome ya, agar lebih familiar, karena memang Chrome itu punyanya Google. Nah, ini saya contohkan karena saya sudah memiliki akun dan saya sudah login di Gmail. Ini akun saya dan login di Gmail. Maka klik aja, ada menu yang terletak di sebelah akun. Nah, situ kita bisa pilih dokumen untuk kita membuat form Google itu. Nah, kita buka dokumen, kemudian kita bisa mencari nanti file atau membuat formulirnya. Nah, setelah dokumen terbuka, maka di sini ada juga menu untuk paper dokumen. Nah, di sini ada formulir. Ini slide PPT, ini spreadsheet itu Excel, ini dokumen doc, biasanya Microsoft Doc. Jadi sudah terkoneksi dengan Google. Nah, biasanya untuk membuat formulir itu dengan formulir, nanti semua data yang terinput setelah responden mengisi formulir, maka nanti kita akan membukanya di spreadsheet. Nah, jadi koneksi formulir itu datanya disimpan di spreadsheet. Oke, kita mulai saja dengan membuka formulir. Nah, ini contoh, ini tampilan formulir, dan ini ada beberapa formulir yang telah saya buat, dan formulir ini juga bisa kita share ke beberapa. Seperti ini, kita ada lambang orang, icon orang, ini berarti ini formulir sudah share ke beberapa orang. Nah, kalau yang seperti ini. Tapi kalau misalnya seperti belum ada sharing, ini berarti hanya saja saya yang bisa membuka dan mengeditnya. Tapi kalau sudah dibagi kepada akun-akun orang lain, maka kita bisa saling mengedit dan melihat laporannya. Nah, ini kalau mau membuat kosong nanti langsung di place, tanda plus ya. Nah, ini pertanyaannya, kalau saya belum pernah login ke Gmail atau ke Google, kalau belum login ini bagaimana? Nah, kalau misalnya kita belum login, ternyata akunnya itu, ini contoh saya keluar. Nah, kalau misalnya akunnya belum login bagaimana ya? Nah, ini saya hapus saja dulu, seolah-olah kita belum login. Nah, di sini login akun belum muncul, sehingga saya harus mencari di mana letak Google Form itu. Nah, untuk mudahnya cari aja search di Google, yaitu namanya Form Google. Nah, kan gampang ini. Nah, cari yang ada Google Form. Ya, ini dia, docs.google.com form. Nah, cari yang Google ini. Nah, ini diarahkan untuk login, sign in. Oke ya, kita mulai dengan klik aja Google Form atau sign in bagi yang belum login ya. Nah, kalau sudah login maka sudah itu isi akunnya. Kalau ini saya sudah pernah login. Setelah kita isi akun Gmail kita, kemudian isi password, jangan lupa. Nah, tak bisa login lah. Oke, kemudian berikutnya maka kita akan diarahkan langsung ke formulir. Nah, kan seperti ini. Oke, kita akan mulai terus, memulainya dengan membuat formulir baru. Nah, setelah muncul seperti ini kebetulan saya Google Form-nya, Chrome-nya itu dalam bahasa Indonesia. Kalau nanti bahasa Inggris ya, tinggal ikutin aja, letaknya sama. Nah, untuk formulir judul ini biasanya judul apa yang untuk formulir ini? Misalnya saya membuat ini adalah formulir contoh latihan, dan latihannya contoh untuk latihan, contoh aja. Nah, setelah ini kita isi, pastikan ini disimpan di Google-nya otomatis, dia kita nggak perlu klik tombol simpan, tinggal klik aja, berarti nanti akan disimpan formulir kita, namanya formulir contoh untuk latihan. Jadi sudah ada ya. Ini deskripsi formulir, ini biasanya diisi untuk mengarahkan bagaimana responden cara mengisi. Tulis saja, silakan diisi dengan hati nurani yang benar. Nah, contoh aja. Jadi kita mengarahkan responden harus mengisinya dengan hati nurani yang benar dan tanpa ada paksaan dari siapapun. Nah, ini contoh aja. Nah, setelah selesai deskripsi, mulai kita mengarah ke pertanyaan. Pertanyaan apa yang kita inginkan? Biasanya yang pertama sekali kita mungkin nama. Nah, biasanya nama itu kita pilih di sini, ada maunya itu nama dijawab dengan apa? Apakah dia centang atau diketik? Oh, saya Pak mau diketik aja. Oke, nah biasanya jawaban singkat.
Tapi kalau pertanyaan situ misalnya ceritakanlah tentang portofolio diri Anda, maka nanti isinya dengan paragraf supaya nanti mereka peserta respondennya bisa mengetik, mengetik enter supaya turun banyak semacam deskripsi paragraf. Tapi kalau hanya singkat nama, kita bikin dengan singkatan nama. Nah ini kalau memang wajib, ya conteng di sini ada wajib. Kalau nggak wajib, oh bisa aja saya nggak boleh ngisi anak, hilangkan contengan wajib diisi. Tapi karena biasa nama kan wajib diisi lah biar tahu siapa yang isi. Oke, untuk memudahkan, kalau mau ditambah dari sini bisa, tapi kalau misalnya saya mau singkat aja seperti ini juga, di copy aja bisa, duplikat namanya. Nah, setelah nama, misalnya kita mau NIM, nomor induk mahasiswa, karena misalnya respondennya mahasiswa, atau KTP, nah, bisa juga, atau apa lagi ya, kakak misalnya. Nah, ini terserah yang mau nih. Nah, apabila ini dalam bentuk NIM, KK, KTP, dan biasanya misalnya ada angka dan huruf, nah mungkin kita bikin tetap jawaban singkat. Di sini adalah angka kalau dia memang angka. Kalau dia teks dan itu, maka kita bikin nanti, kita hapus saja ini, validasinya nggak perlu. Nah, oke ya, contoh aja ini. Tapi kalau nanti saya mau NIM-nya itu, KK-nya itu dalam bentuk angka, berarti kita harus isi nanti di sini ada nama validasi respon. Artinya Anda akan memvalidkan jawabannya. Apakah dia angka, lebih dari kita ganti angka. Angka adalah angka, artinya wajib di sini angka nanti diisi. Tidak bisa huruf, tidak bisa yang lain, lambang, simbol tidak bisa. Dia harus angka. Nah, itu dia memudahkan kita ini. Nah, selanjutnya apalagi biasanya kalau udah NIM, WA. Nah, WA atau nomor HP ini juga sama seperti angka, adalah angka. Oke, nah kemudian apa lagi? Oh, setelah data email. Oke, email. Kemudian kita copy lagi email. Duplikat email. Atau lebih memudahkan, coba nggak usah dari duplikat, kita masuk dari tanda plus saja ya, tambah, kita bikin di sini email. Nah, email kita pilih di sini berarti dia adalah jawaban singkat, tapi ingat validasinya dia kita bisa bikin sebagai email. Jadi selain email, dia tidak bisa yang lain. Jadi diisi dengan teks, tapi harus dia itu apakah email. URL ini biasanya link, harus ada https atau .com atau apa. Tapi kalau email dia harus ada add. Nah, jadi dia berisi alamat email. Kalau nanti diisi tanpa alamat email, maka dia bilang itu salah, tidak mau. Ini wajib juga diisi. WA juga wajib, kakak juga wajib. Nah, oke, data pertama kita sudah selesai. Nah, bagaimana kalau mau menambahkan kata kolom next? Oh, next kita bikin ini. Nah, di sini ada namanya tombolnya, yaitu untuk menambahkan tambahkan bagian. Nah, kalau bagian ini tanpa judul, kalau tadi judul biodata, mungkin ini mulai kita bikinlah pertanyaan. Nah, ini saya contoh aja. Atau deskripsinya nggak usah kita isi juga boleh, judul nggak ada, tapi deskripsi saja, misalnya isi dengan pertanyaan. Oke ya. Oh, emailnya turun ini. Bagaimana supaya kita naikkan ke atas? Ini gampang, tinggal di drag and drop aja. Oke, digeser, tarik ke atas. Oke ya. Nah, seperti ini. Jadi bagian ke bawahnya. Nah, setelah isi bagian pertanyaan ini, baru kita tambah di sini dengan pertanyaannya. Nah, pertanyaannya, misalnya pertanyaan pilihan ganda atau drop down. Oke, kita isi dengan misalnya program studi. Nah, kalau program studi itu maunya tidak diisi dengan teks yang singkat, kita bisa memilihnya dengan centang atau pilihan ganda atau drop down. Ini terserah yang mana antara tiga ini. Kalau misalnya ini nanti opsinya bisa boleh, kita contoh dulu dengan pilihan ganda. Misalnya prodi, contoh aja pendidikan matematika, kemudian ada program studi pendidikan jasmani, kemudian ada pendidikan apalagi ya, pendidikan bahasa Inggris, kemudian ada pendidikan bahasa Indonesia, kemudian pendidikan guru PAUD, PAUD, kemudian ada PGSD. Nah, bagaimana kita ingin melihat
tampilan hasil kita buat seperti ini. Kita buka formulir, kemudian ada tombol berikutnya. Nah, contoh aja kita isi contoh ya. Ini misalnya add.com. Nah, contoh aja. Oke, berikutnya. Nah, seperti ini tampilannya. Oke. Nah, bagaimana kalau dia misalnya drop down? Oke, kita coba saja di sini. Kita ganti dengan pilihannya drop down. Nah, itu akan tampilan seperti apa? Kita lihat mari. Oke ya, coba kita refresh dulu. Kita muat ulang, masihkan lagi. Oke, contoh saja ini. Oke. Nah, seperti ini tampilannya dia. Ya, makanya kita bisa pilih ini namanya. Nanti kalau centang juga seperti itu, kita akan ambil centang bisa beberapa pilihannya ya. Oke, kemudian kita lanjutkan. Kita keluar. Kalau ini wajib, kemudian kita tambah lagi dengan tambahkan bagian. Kalau mau tidak ada tanpa judul, kosongkan saja boleh. Kemudian kita isi lagi. Nah, bagaimana kalau pertanyaannya ada lanjutan selesai dan lanjutannya alasan. Misalnya 2 pertanyaan tapi ada 2 pilihan. Contohnya pertanyaannya adalah apakah Anda ingin menikah dengan saya? Nah, ini contoh pertanyaan saja. Kalau dia bilang iya, maka nanti akan dilarikan ke kirim. Tapi kalau jawabannya tidak, maka dia akan menjawab alasannya apa ya. Nah, ini bisa kita bikin pilihan berganda. Kemudian kita bikin di sini dia buka bagian berdasarkan jawaban. Nah, pilihan ini. Jadi kita bisa harus memilih di sini. Kalau dia jawab A, ini kemana kita kirimnya? Apakah ke formulir contoh latihan, ke buka bagian 2 atau ke buka bagian 3? Artinya kalau dia pilih buka bagian 2, dia akan lari ke di sini pertanyaan program studi. Kalau dia buka yang ketiga, dia akan lari ke pertanyaan ini. Tapi kalau kirim ke formulir berarti dia akan langsung mengirim. Kalau tidak, maka kita akan bikin ada satu lagi form lanjutannya. Nah, di sini jawab tidak ada judul juga. Jadi kita bikinlah di sini bagian 4 itu judul bagiannya berarti alasan ya. Oke. Pertama di sini alasan. Nanti contoh bisa dibuat-buat lagi ya. Kemudian kita bikin di sini jawaban pertanyaan alasannya, alasan tidak mau kenapa ya. Nah, ini jawabannya singkat. Kalau mau panjang dia sudah isi, suruh paksa dengan isi paragraf. Dan kita bilang wajib diisi harus ada alasan. Nah, ini pertanyaannya berarti kalau dia tidak kembali kemari, maka lanjutannya adalah ke formulir alasan. Ini dia. Nah, ini logikanya. Jadi kalau dia menjawab ya, nanti responden bahkan dia akan langsung ke kirim, selesai. Tapi kalau tidak, maka dia akan ini. Dan seterusnya pertanyaan-pertanyaannya kalau memang ada pilihan-pilihannya. Baik, coba kita lihat bagaimana hasilnya kuesioner kita. Nama diisi nama, NIM diisi angka, WA diisi angka, email diisi email. Oke, ini dia .ku. Oke. Harus email yang terdata ya. Oke, kemudian pilihan program studi misalnya matematik. Berikutnya pertanyaannya, apakah Anda ingin menikah dengan saya? Jawaban ya, maka berikutnya akan dia langsung ke kirim ya. Tapi kalau kita kembali, gimana kalau saya jawab tidak? Maka berikutnya itu akan dia jawab alasannya apa. Yuk jawab di sini alasan. Setelah alasan diberikan baru dikirim. Baik, itu cara membuat formulir dan bisa dikembangkan. Terakhir, bagaimana kalau menambahkan folder upload? Ya, kita bisa menambahnya di sini. Setelah di prodi misalnya ya, ada program studi kita mau nambah. Oke, di sini kita bikin di sini upload surat nikah misal. Pilih di sini. Ada namanya upload file. Oke, karena di sini minta izin dari yang wajib berkas tadi kan akan disimpan ke draft. Dia minta izin, berarti kita izinkan ya, lanjut. Oke, akan menu seperti ini. Nah, kalau memang ini diizinkan, wajib ini. Kita bisa membatasi ukuran filenya, berapa maksimalnya. Biasanya memang 10 lah. Kalau 1 biasanya ada tolak karena rata ukuran sekarang lebih dari 10. Kemudian jumlah maksimum file bisa diisi apakah 5 maksimumnya, jumlahnya atau 10, ada banyak.
misalnya oke kita bikin 5 ya, jadi ada beberapa. Tapi kalau cuma satu di combine ya udah satu aja. Nah, apakah dia harus tertentu? Ya, bisa gambar, bisa PDF, video jangan, karena kan ini minta berkas. Jadi cuma 2, gambar di foto boleh atau di scan di PDF. Oke, misalnya itu udah selesai. Begitu juga terus untuk upload berkas-berkas yang diminta. Kalau udah wajib kita bikin wajib. Baik, coba kita contoh lagi terakhir. Bagaimana hasil formulir kita. Oke, WA juga nomor, email. Kemudian, oke, berikutnya silakan program studi. Nah, ini upload file. Jadi kalau diminta upload file seperti ini. Karena ini wajib, karena ada tanda bintang K. Jadi kalau nggak wajib bisa kita ini. Nah, seperti tadi dan selanjutnya ya. Nah, selanjutnya terakhir, setelah formulir selesai kita mau melihat responden. Bagaimana dengan responden, tanggapan ini nanti semua responden akan masuk kemari. Nah, bagaimana dengan kita ingin berbagi supaya ini bisa diedit oleh orang lain? Di sini ada kita pilih nanti namanya menunya tambahkan kolaborator. Artinya kita bisa menambahkan siapa saja yang bisa terlibat dalam formulir ini. Tim kolaborator. Biasa kalau dosen kan ada untuk tim dosen atau ada tim kerja atau apa. Nah, kali ini hanya pribadi saya. Kalau ingin menambahkan bisa di sini. Contohnya siapa ya? Kita bisa mengirimkan emailnya. Misalnya ada nih, untuk contoh Pak Jenal aja lah ya. Nah, di sini ada Pak Jenal Abidin dengan emailnya itu Tamandoy. Kemudian saya kirim. Dan ini contoh beritahu, artinya nanti masuk email ke Pak Jenal bahwa ini ada yang bisa Bapak juga sebagai yang mengubah-ubahnya, tim. Untuk mengeditnya, beliau juga bisa buka nanti formulir ini dan bisa mengeditnya. Nah, oke, ini anggap saja selesai. Sudah bisa untuk menambah kolaborator tim. Kemudian kita akan membuat bagaimana laporan itu disimpan. Nah, ini dalam bentuk Excel nanti akan disimpan, namanya buat aja karena kita belum pernah. Ini nama filenya, kemudian sheet barunya, kemudian kita buat. Oke, kita tunggu saja. Nah, ini dia. Jadi setiap nanti hasil respon dari peserta yang mengisi pertanyaan ini, semuanya akan masuk ke rekapan seperti ini. Jadi kita bisa mendownloadnya nanti. Tinggal pilih file, download, Excel. Nah, jadi semuanya sudah terekam. Nah, kalau kita ingin berbagi juga file ini supaya bisa di-download dan oleh tim, nah di sini ada menu bagikan. Nah, masukkan email juga. Misalnya tadi saya memasukkan contohnya Pak Channel. Kemudian saya isi pesan bahwa Pak Jenal kalau saya kirim ini, dia akan memperoleh link dan dia juga bisa membuka form ini ya. Tapi ini saya anggap tidak masuk, ini kan karena contoh saja. Baik, ini yang formulir telah kita buat. Sekarang kita akan melihat di manakah letak formulir saya ini tadi. Kayaknya kalau memang gitu kita bisa membukanya lagi seperti ini. Kalau untuk sheet saya bisa lihat seperti ini ya, spreadsheet. Nah, ini dia. Jadi saya akan bisa melihat file mana aja yang untuk laporan dari formulir saya buka di spreadsheet saya. Nah, di sini ada tadi yang sudah kita buat, yaitu formulir contoh untuk latihan. Tinggal diklik. Nah, kalau ini adalah contoh-contoh yang saya berbagi. Kalau dalam bank ini berarti ini berbagi dengan tim dosen saya dalam hal laporan formulir. Nah, ini contoh formulir respon. Tinggal klik dibuka, maka formulir tersebut akan terbuka dari sini. Baik, itu saja bagaimana kita membuat form latihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.